Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kasih-Mu yang boleh kami alami dalam perjumpaan dengan anggota keluarga kami. Bantulah kami agar anggota-anggota keluarga kami dapat saling menginspirasi dan memberikan dukungan satu sama lain, menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik semua. Pada pertemuan minggu ini kita diharapkan dapat menggali potensi terbaik dalam diri kita masing-masing untuk menjadi contoh kebaikan dan teladan satu sama lain dan bagi keluarga lainnya. Melalui komunikasi yang baik dan terbuka, setiap keluarga dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat menjadi identitas keluarga dan kisah yang baik untuk dibagikan. Menjadi teladan itu tidak mudah, tetapi jika benar-benar diusahakan untuk dilakukan, maka kita dapat menjadi inspirasi yang terbaik. Kita dengarkan bacaan pada malam hari ini diambil dari Timotius 4 bab 11 sampai ayat 11 sampai 16. Silakan. Timotius bab 4 ayat 11 sampai 16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam sukacitamu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita dengarkan lagu. Kita buka puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang? Mari. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Baik, kita tidak akan mengupas jadi bacaan itu. Yang jelas bacaan tadi mengajarkan bahwa setiap orang dapat menjadi teladan, tua maupun muda, dalam perkataan, tingkah laku, kasih setia dan kesucian. Setiap orang diminta untuk memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya. Jadi kita mulai dengan
ada 4 kelompok di sini, jadi seperti game tapi nanti akan menerjemahkan segala apa yang ada yang kita baca tadi. Kelompok 1, mungkin kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 jadikan nanti silahkan ketua kelompok untuk mengambil satu, karena nanti ada 4 gulungan tapi nanti diterjemahkan satu kelompok paling tidak mewakili 3 orang untuk merumuskan. Kalau saya memberi apa sih namanya, berikan kata teladan bagi anak, yang penting jalannya lempeng dan Roman Bu, belum waktunya Bu. Harus diuraikan ya, harus diuraikan, jangan cuma sepatah kata kamu begini nggak bisa. Minimal 2 halaman. Harus dengan contoh-contoh ya. Marginnya 4 atas, 4 kiri, Harus dipraktekkan dengan kanan, yang bawah. aktual ya. Yang dengan perbuatan. Marginnya 4-3-4. Oke, siap. Pakai area 12. Ibu udah siap. Terbaik. Semua tidak ada yang sama. Oke, kita mulai. Oke, mulai. Bagaimana Anda menyikapi anak yang bersalah agar dapat bersikap dewasa dan jujur? Ya, silakan. Silakan jawab. Si orang tua dong yang jawab. Ya, kalau sebagai orang tua kita harus mengajarkan anak berbicara pada anak selayaknya teman agar dia merasa nyaman. Terus diajak ngomong kenapa kamu melakukan kesalahan itu gitu. Terus berani untuk anak itu menyadari akan kesalahannya, jujur kepada kita, mengakui dan berani untuk meminta maaf. Dan kita mengajarkan tidak boleh untuk mengulanginya kembali karena itu salah gitu. Orang tua anak dong. Anaknya begitu. Sekarang anak nih. Anak boleh langsung Jawab, jawab. anak jawab. Jawab apa pertanyaan? Orang tua yang mempunyai pendapat seperti itu bagaimana menurut Anda sebagai anaknya? ya benar. Kalau buat orang tua, yang pertama orang tua ya benar harus sebagai teman dulu, supaya kita nih anak-anak kan bisa kan kalau ada masalah atau apa kan ceritanya sama teman, jadi kita butuh teman dulu. Jadi orang tua ya sebagai jadi teman, jadi kita bisa cerita kalau ada kesalahan, kita bisa jujur biar terbuka ya, biar lebih terbuka, itu aja. Jadi intinya adalah keterbukaan dari mereka itu ya. Ya kan kalau anak salah harus berani mengatakan ini dan secara dewasa harus mengakui jarak kesalahannya tanpa ada dendam di antara mereka. Oke, tepuk tangan lagi. Terus dari kelompok 2 silakan. Ada anaknya enggak? Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan silakan baca dulu. Baca dulu aku. Kelompok 2 pertanyaannya, orang tua berikan kesaksian iman yang bisa diteladani oleh anak. Jelas dengan pertanyaan itu. Ya, berikan kesaksian iman yang bisa diteladan oleh anak. Ya. Kesaksian iman. Kesaksian iman dari orang tua kok anak itu kok biar menurut orang tua, nah itu ya. Ya. Agak penting, Terima kasih. agak rumit. Silakan. Ini pada saya sendiri memang ini ada ini tahun ini memang hadir ya. Yang saya bilang hadir dalam kekhawatiran. Tapi di sini karena saya percaya dengan iman, karena memang anak saya si Mbak Monik itu sakit sudah parah dan 3 kali koma. Tetapi saya mempunyai kepercayaan sama Tuhan dan iman saya kepada Tuhan bahwa anak saya itu bisa hidup. Dan saya tidak dengar kata dokter, karena dokter bilang ya udah ya Bu, ikhlas. Bahkan 3 dokter yang ngomong begitu. Ya. Dan anak saya begitu dia siuman juga gitu dari keterburukannya itu ya kan. Saya bilang sama anak saya, percaya sama Tuhan. Kematian itu kalau memang belum Tuhan
izinkan, tidak juga. Sedangkan karena banyak contoh yang duduk aja, kalau memang Tuhan sudah berkehendak bisa, tidak ada. Tapi Tuhan kasih mukjizat dengan anak saya, bahwa dia masih ada sampai saat ini, walaupun memang belum 100% pulih. Iya, itulah. Dan anak saya juga di sini juga memang dia masih, saya rasa mempunyai iman bahwa Tuhan itu masih sayang sama dia. Iya, itulah. Dan saya selalu, dan saya dan ibu ketua lingkungan dan dari kita Bonifasius juga turut mendoakan dan bahkan datang ke rumah. Itulah jadi bertambah iman anak saya, supportnya begitu luar biasa, dan saya juga dikasih Tuhan kekuatan. Jadi itulah contohnya supaya kita kuat di dalam iman. Ada yang akan ini lagi bersharing dari anaknya? Enggak, anaknya masih kecil-kecil, nggak mungkin ini. Ya, jadi imannya telah menyembuhkan. Jadi dengan teladan iman, dengan gigi walaupun tidak ke gereja maupun tadi dengan doa, dengan mencontohkan ke anak ini. Jadi bukan karena obat saja, tapi karena memang dari Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Dan benar-benar menjadi kisah yang ajaib di keluarga Opung. Mungkin di keluarga-keluarga lain juga ada keajaiban, walaupun kecil terasa kan gitu. Ada tambahan lagi dari samping saya, kayaknya jadi pendiam sekali. Oke, kalau nggak ada mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau kita dari kecil apa itu sudah, ini sebagai orang tua dan sebagai anak, kita dididik selalu rajin, tapi nanti anak itu akan menjadi dewasa dan akan menentukan pilihannya. Ya mungkin kalau bisa dibilang, oh saya harus ke sini, harus ke sana, harus jadi ini, harus jadi itu, sudah menjadi pilihan hidup seperti itu kalau bisa. Dan imannya juga telah menyelamatkan, begitu saja. Ada yang dari kelompok 3 langsung. Pertanyaan di bawah kenceng, baca kenceng. Saya agak syuting dulu. Saya syuting dong. Live streaming. Tadi yang ngasih jawaban, ntar ngomong. Iya. Oke. Pertanyaannya, orang tua berikan contoh sikap kepada anak yang mulai tumbuh dewasa. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi kita sepakat ya sebagai orang tua, kita memberikan contoh tentang kita mensupport supaya kita itu mengajarkan ke anak supaya bisa lebih berani untuk tampil dalam arti dalam hal yang positif ya, untuk hal-hal yang baik di dalam pelayanan, mau dalam organisasi ataupun mau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita mau memberikan contoh ke anak-anak ini bagaimana sih kita menghadapi apa istilahnya situasi-situasi di mana kita tuh tidak mengenal orang-orang baru atau apa, terus komunitas baru atau gimana. Kita memberikan contoh ke anak-anak supaya mereka itu bisa bisa percaya diri dan bisa mengekspresikan jati diri mereka itu, karena di usia seperti ini kan usia-usia labil ya, jadi memang mesti perlu bimbingan yang benar-benar ekstra gitu kan. Jadi supaya anak ini nanti kedepannya bisa menjadi lebih mandiri lagi dan lebih bisa menjadi yang baik lah, kan gitu kan ya Pak ya. Itu ya yang kita ambilkan satu contoh. Nah mungkin sebagai anak nanggapin kan bisa ya. Contoh konkretnya mungkin Contoh apa? konkret. Orang tahu ngajarin apa ke kamu? Orang tua harusnya mengajarkannya kayak Pak Andres ngomong ya, mensupport. Dan kalau misalkan ini seharusnya dari anaknya sendiri juga. Kalau misalkan orang tua sudah mensupport tapi anaknya pergaulannya terlalu bebas, itu juga terkadang sama-sama memperburuk dirinya anaknya sendiri. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi memang
support dari orang tua itu sangat menentukan untuk pertumbuhan anak dalam menginjak masa remaja atau dewasa. Menentukan tadi juga perlu ya. menentukan tadi jati Oh, diri ya. sama Itu engkel kalau sangat nggak dikasih uang bensin. Duit ya. Ini setuju. Iya, uang Nggak jalan. Kelompok terakhir kelompok 4. Lebih meriah. Donaknesia. Anak siap menghadap. Wah, ini urusan keluarga kayaknya. Iya dong, orang tua mau ngomong. Gitu, betul itu. Harus saya foto. Dengerin dulu orang tua mau bicara. Saya foto dulu, saya foto. Orang tua coba berikan kata teladan bagi anak. Kalau kata teladan Kata bagi itu berarti langsung ya kata-katain. langsung menasihati. Oh ya, Langsung Langsung Bu, praktek. nasihatin Coba. Tian, Bu. Ini ada anak kecil. Febrian kalau dibilangin sama mama harus dengar. Kan makanya tadi saya bilang jangan naik motor, akhirnya nyasar. Apa yang orang tua bilang itu harus dengerin. Karena pembicaraan orang tua itu semacam kayak apa? Kata orang tua jangan. Kalau kata orang tua boleh. Makanya ada aja kan, jangan tapi dia bawa motor nyasar kan akhirnya itu dia. Tanggapin Rian, tanggapin. Balas, Singkat padat. Singkat padat terpercaya. balas. Bukan segimana. Ya maksudnya gimana kamu tadi nyasar? Ada rasa bersalah nggak? Enggak lah, nggak nyasar itu Ada rasa namanya. bersalah nggak sama orang tua nggak dengerin gitu loh? Enggak, Ada usul minta maaf. itu mah nggak nyasar Pak sebenarnya. Cuman itu doang depan aja udah. Tanggapin yang ini. Kalau cuma bernasihatin Rian makanya Nasihat orang tua tadi gimana? Tangkapin saja. Sebenarnya tujuannya baik Itu di close lagi. jemput Mama Enda. Deket banget Pak. Mas Agung bisa membantu jawab. Ya, Karena dia juga kesasar. ikut perasaan itu kesasar juga tuh ini. itu bakal punya di center. Bisa sebagai orang tua, bisa sebagai anak, situ kan tanggung nggak usianya. Iya benar tanggung Pak. Jadi muda ya enggak, tapi tua juga belum. Iya, ini bapak muda namanya. Bapak. Jadi sebenarnya itu bukan kesasar, jadi tujuannya baik untuk menjemput yang ketinggalan di belakang. Nah ternyata yang di belakang nggak kelihatan juga, kita saling menunggu. Nah, Ujung-ujungnya kesasar juga. Ujung-ujungnya kesasar. jadi intinya nasihat tadi nggak diturutin kan. Tidak menurut. Jadi kalau nasihat nggak diturutin harusnya ada kata minta maaf dulu. Gitu. Ayo monggo, minta maaf dulu sama mama. Nah betul. Ayo sini, mama cium dulu. Ayo sini Rian, mama cium. Ada Pak Mahendra bisa nambah dulu. Itu tadi Nah udah. udah saya tembakin barusan. Ini Ya sangat kompak ya kelompok 4. Mantap. iya dong. Kompak marahinnya. Makanya jangan sendirian, muda. Sudah cukup atau masih? Cukup. Dari bacaan yang sudah disampaikan bahwa kita itu semua nanti kita akan menjadi penasehat bisa. Yang dinasehati pun bisa. Kadang kita kan ada benarnya, tapi kadang kita juga ada salahnya kan seperti itu. Jadi kita harus menerima. Jadi kalau kita rangkumkan, kalau kita dengan nasihat, hendaklah orang tua, ayah dan ibu dengan kata-kata teladan dan kesetiaan hidup menjadi pewarta iman seperti tadi Opung katakan. Jadi pertama bagi anak-anak serta mendidik anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dalam segala aspek kehidupan. Tadi dari kelompok Pak Andreas sudah mewakilinya. Kemudian orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar supaya memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua dapat mengakui kesalahan kepada anak-anak. Tadi kelompok 1 sudah menerjemahkan dengan baik, maka mereka akan lebih mudah untuk membimbing dan menegurnya. Jadi kalau ada keterbukaan tadi dikatakan oleh kelompoknya itu, kalau yang ditegur itu menerima dan mengakui dan akhirnya bisa terbuka, itu akan menjadikan keluarga itu menjadi segar lagi tanpa ada permasalahan. Seperti itu, dari masing-masing kelompok sudah mewakili apa yang sudah menjadi tema pada malam hari ini.
Dan itu terima kasih semua atas sharingnya yang cukup meriah. Sebenarnya kalau ini kita bisa panjangkan lagi, tapi ini sudah mewakili, sudah menjawab apa yang menjadi pernyataan dan perkataan dari tema malam hari ini di Advent yang ketiga. Baiklah, kita siapkan hati untuk doa spontan. Nanti ujub khusus dari Pak Andreas, Bu Andreas dan lainnya, atau ujub pribadi atau yang apapun. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melindungi kami hari sehingga kami bisa hadir Tuhan di rumah Pak Andreas dan Ibu di sini oleh karena kasih dan kemurahan. Bapa, kami begitu bersuka cita pada saat malam hari ini karena dari lingkungan dari Pasius yaitu Pak Andreas dengan Ibu mempunyai hubungan baik Bapa. Biarlah Tuhan rumah ini menjadi berkat buat keluarga ini ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan berkat yang berlimpah ya Bapa. Tuhan, biarlah rumah ini menjadi rumah doa Tuhan. Tuhan, agar mereka menjadi dan temukan Tuhan di lingkungan ini ya Bapa. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Bapa di surga, begitu juga Tuhan, kami berterima kasih juga Tuhan untuk putri Engkau telah tidak sembuhkan ya Bapa. Karena kami masih memohon ya Bapa, pulihkanlah dia Tuhan seperti sedia kala ya Bapa, supaya dia bisa beraktivitas ya Bapa, dan bisa dia Tuhan bisa ikut memuliakan nama. Tuhan, berikanlah kesehatan bagi kami yang hadir pada saat hari ini, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami bisa Tuhan bersuka cita mau menyaksikan Tuhan kelahiran-Mu. Tuhan, kami sangat merindukan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati kami, agar kami bisa menjadi orang yang baik dan bisa jadi panutan bagi orang yang lain ya Bapa. Bapa, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang baik, dengan doa-doa yang
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita buka puji syukur nomor 4 8. Kita nyanyikan bait 1 9.